Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi. Perkenalkan, saya Antoni, salah satu dosen kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Untuk kali ini kita akan membahas tentang good governance. Nah, good governance adalah pengelolaan negara atau organisasi yang bersifat transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Konsep dari good governance adalah suatu gagasan adanya saling atau interdependensi dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level di dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, militer, dan sektor swasta, yaitu perusahaan dan lembaga keuangan. Manfaat dari good governance adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau sebuah organisasi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, memperbaiki kualitas layanan publik. Dan yang keempat, menjaga keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan. Salah satu prinsip atau karakteristik dari pemerintahan yang baik menurut UNDP yang menekankan pada kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan adalah adanya transparansi atau keterbukaan. Salah satu karakteristik dari good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu transparansi atau keterbukaan, di mana karakteristik tersebut yang pertama adalah tata kelola yang baik harus dapat dipertanggungjawabkan atau bersifat accountability, di mana akuntabilitas ini suatu persyaratan dasar dari tata pemerintahan yang baik, di mana pemerintah berkewajiban untuk melaporkan, menjelaskan, dan bertanggung jawab atas dampak keputusan dibuatnya atas nama masyarakat yang diwakilinya. Yang kedua, tata pemerintahan yang baik harus bersifat transparan atau transparansi, di mana rakyat harus bisa mengikuti dan memahami proses pengambilan suatu keputusan. Di mana hal ini berarti adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan, sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Selain itu juga rakyat harus dapat dengan jelas melihat bagaimana dan mengapa sebuah kebijakan dari pemerintah itu dibuat, saran dan musyawarah apa yang dipertimbangkan, dan peraturan mana yang diikuti. Yang ketiga, tata pemerintahan yang baik, rule of law, yang berarti bahwa keputusan dari pemerintah harus konsisten dengan undang-undang atau peraturan yang relevan dan berada di dalam kekuasaan dewan. Yang keempat, tata pemerintahan yang baik memiliki daya tangkap yang baik atau responsif. Pemerintah harus selalu berusaha melayani kebutuhan seluruh masyarakat sambil menyeimbangkan kepentingan bersaing secara tepat, dan responsif. Yang kelima, tata pemerintahan yang baik adalah berkeadilan dan inklusif atau equity, di mana kesejahteraan masyarakat adalah bila semua anggotanya merasa kepentingan mereka telah dipertimbangkan dalam proses suatu pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa semua kelompok, terutama yang paling rentan, harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Yang keenam, tata kelola yang baik, efektif dan efisiensi, di mana pemerintah daerah harus menerapkan suatu keputusan dan mengikuti proses yang memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya dan waktu untuk memastikan hasil terbaik bagi kebutuhan masyarakatnya. Yang ketujuh, tata pemerintahan yang baik bersifat partisipatif. Siapapun yang
terpengaruh atau tertarik pada keputusan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa cara. Misalnya, anggota masyarakat dapat diberikan informasi, meminta pendapat, diberi kesempatan untuk membuat suatu rekomendasi dalam beberapa kasus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang sebenarnya. Selanjutnya, dampak dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan. Suatu pemerintahan dikatakan transparan jika dalam penyelenggaraan pemerintah terdapat kebebasan aliran informasi dalam proses kelembagaan. Berbagai informasi ini disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintah yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju pada pemerintahan yang korup, otoriter, dan diktator. Secara umum, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pemerintahan yang tidak transparan. Yang pertama, pengaruh dari kekuasaan. Dalam hal ini, penguasa ingin mempertahankan kekuasaannya sehingga melakukan perbuatan untuk menghalalkan segala cara demi ambisi dan tujuan dari politiknya. Penyalahgunaan kekuasaan ini mungkin terjadi karena lemahnya fungsi dari pengawasan internal dan juga oleh lembaga perwakilan rakyat serta terbatasnya akses masyarakat dan media massa untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh para penguasa. Yang kedua, faktor moralitas. Faktor ini berupa terabaikannya nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sumber etika, di mana seorang pejabat ini sudah tidak memiliki rasa malu, tidak memperhatikan moralitas yang dimilikinya. Yang ketiga, faktor sosial dan ekonomi. Faktor ini sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi dari keberagaman suku, agama, ras, dan golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil. Selain itu, perilaku ekonomi yang syarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak kepada kelompok pengusaha besar, turut menjadi faktor penyebab di dalam faktor sosial dan ekonomi. Yang keempat, politik dan hukum. Dalam hal ini, sistem politik yang otoriter menyebabkan para pemimpin tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan dari masyarakat. Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara di hadapan hukum. Jika penyelenggaraan pemerintah dilakukan dengan tertutup dan tidak transparan, secara umum akan terdampak pada tercapainya kesejahteraan masyarakat atau warga negara. Hal ini tercantum dalam konstitusi negara, yaitu pencapaian masyarakat adil dan makmur akan sangat sulit dipenuhi. Nah, selanjutnya, penerapan good governance. Yang pertama, penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan juga demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh para penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Good governance juga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideologi politik yang membuat kaidah-kaidah pokok atau pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan good governance adalah yang pertama, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya pendidikan dan partisipasi masyarakat, ketiga, ketidakmampuan mengelola konflik, dan yang keempat, infrastruktur yang lemah. Yang terakhir, strategi untuk meningkatkan good governance adalah yang pertama, melakukan peningkatan kapasitas dari aparatur pemerintah dan organisasi tersebut.
Yang kedua, melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga, penguatan lembaga penguasaan independen. Dan yang keempat, menerapkan teknologi untuk transparansi dan efisiensi. Oke, terima kasih. Segitu paparan pada pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi di lain waktu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.